Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi ini di minggu keempat pelatihan ketiga untuk UI UX SLB Community. Nah, untuk minggu ini, kalau minggu kemarin kan ada Kak Angga yang membawakan materi. Untuk minggu ini aku izin memperkenalkan diri lagi. Aku Ishak yang di sini selaku pemateri kedua setelah Kak Angga yang akan mengajarkan kalian tentang materi wireframe dan juga auto layout dan komponen. Oke, mungkin kita langsung aja mulai. Oke, jadi kalau teman-teman sebelumnya udah mempelajari pada minggu pertama ada pengenalan UI UX dan juga Figma, kemudian di minggu kedua ada desain sistem dan juga research. Nah, di minggu ketiga ini teman-teman akan belajar tentang wireframe dan komponen, di mana kita akan belajar cara membuat wireframe low fidelity, kemudian komponen dan juga auto layout. Oke, apa itu wireframe? Wireframe ini adalah kerangka dasar halaman website atau aplikasi untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Jadi wireframe ini biasanya kalau teman-teman sudah punya ide terhadap suatu rancangan desain UI UX atau teman-teman sudah mendapatkan information arsitektur mengenai mengenai rancangan desain UI UX teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah membuat wireframe atau kerangka dasarnya. Jadi wireframe sendiri itu dibagi menjadi dua, ada wireframe low fidelity dan juga ada wireframe high fidelity. Nah, untuk wireframe low fidelity ini sifatnya kasar dan fokus pada struktur serta tata letak dasar. Jadi bisa dilihat teman-teman di contohnya itu untuk penggambaran desain UI-nya itu hanya ada untuk gambar itu hanya menggunakan placeholder namanya yang ada rectangle kotak terus ada tanda silang itu namanya placeholder. Jadi kita tidak secara spontan menerapkan gambar ke dalam desain UI kita untuk low fidelity. Kemudian untuk bagian tag kita semisal tidak diberikan spesifikasi khusus maka kita hanya memberikan nama tag saja untuk memberikan keterangan bahwa kolom tersebut diisi dengan kolom tag. Lalu kemudian untuk high fidelity ini lebih detail dan mendekati tampilan visual akhir, termasuk warna, font, dan elemen desain lainnya. Nah, biasanya ini kalau teman-teman sudah mulai memprototyping UI UX, kemudian fungsinya sudah jelas, strukturnya sudah jelas, maka tahap selanjutnya adalah menyusun high fidelity-nya dengan desain dan warna. Di sini teman-teman sudah mulai memperhatikan warnanya seperti apa, terus tampilannya seperti apa, dan sebagainya. Oke, mungkin untuk sekarang kita abaikan dulu yang high fidelity. Kita fokus pada low fidelity. Jadi, low fidelity adalah desain kasar yang dibuat tanpa ukuran dan akurasi pixel. Jadi, desain ini masih sangat sederhana dan tidak terinci. Fungsinya apa? Fungsinya itu membantu memvisualisasikan ide awal, kemudian fokus pada struktur dan fungsionalitas, serta ini sebagai dasar prototyping awal. Yang tadi udah aku mention kalau ini sebagai langkah awal setelah teman-teman mempunyai ide atau rancangan terhadap suatu UI UX. Kemudian step selanjutnya adalah langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat wireframe low fidelity. Nah, langkah-langkahnya di sini aku rangkum menjadi 5 langkah. Yang pertama adalah membuat frame yang sesuai. Jadi, semisal teman-teman sudah menetapkan bahwa frame yang mau aku gunakan adalah frame mobile, maka teman-teman harus menyesuaikan frame yang sesuai itu seperti apa. Bisa kita ambil ukuran ideal seperti yang sudah pernah disinggung Kak Angga pada pertemuan sebelumnya, yaitu ukuran iPhone 13 dan 14 yang sering dipakai. Nah, bisa. Atau mungkin kalau desktop, maka kita menyesuaikan sesuai dengan ukuran desktop yang sering dipakai. Atau sesuai dengan permintaan klien, atau sesuai dengan rancangan kita. Itu bebas. Kemudian yang kedua adalah menyusun elemen UI dasar. Ya, elemen UI dasarnya di sini biasanya kita menyesuaikan pada information arsitektur dari tiap slide dari tiap frame. Misal kita punya frame login, maka di dalamnya elemen UI-nya mencakup seperti rectangle untuk input email mungkin dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, gunakan placeholder untuk gambar atau icon. Kenapa kita memakai placeholder untuk gambar atau icon? Ini fungsinya agar kita tetap fokus pada tujuan dari low fidelity adalah fokus pada struktur dan fungsionalitas.
kita tidak perlu mempedulikan terlebih dahulu bagaimana gambarnya, apakah sudah sesuai gambarnya atau belum, ikonnya sudah bagus atau belum, sudah HD atau belum, itu tidak perlu terlebih dahulu. Di sini kita fokus pada struktur dan fungsionalitas. Kemudian low fidelity ini biasanya menggunakan warna hitam putih dan font minimalis. Maksudnya font minimalis itu apa? Font minimalis itu berarti kita hanya menggunakan font dengan tipe font itu sedikit saja. Biasanya itu 2 tipe font itu sudah lebih dari cukup untuk low fidelity karena memang kita fungsinya di sini hanya memperjelas strukturnya. Kemudian gunakan auto layout untuk efisiensi. Nah, auto layout itu sebenarnya adalah sebuah teknik, teman-teman. Teknik untuk menerapkan UI UX. Selain auto layout itu ada satu teknik lagi namanya komponen, membuat komponen. Nah, dua teknik ini, auto layout dan komponen, itu merupakan teknik dalam UI UX untuk mempercepat proses pembuatan UI teman-teman. Dan juga ini mengefisiensi dan mengefektifkan desain teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Jadi auto layout dan komponen ini aku rangkum menjadi trick and tips stuff. Artinya alat-alat yang dipakai untuk trick and tips. Auto layout itu adalah fitur Figma yang memungkinkan elemen dalam frame atau kontainer tersusun secara otomatis berdasarkan arah. Bisa horizontal atau vertikal. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan padding, terus jarak antar elemen, dan itu semua dilakukan secara otomatis ya teman-teman. Terus juga fungsinya itu mempermudah pengaturan tata letak agar elemen tetap rapi, fleksibel, dan responsif saat ukuran kontainer berubah. Nah, sedangkan untuk komponen sendiri itu merupakan elemen desain reusable atau bisa digunakan berulang-ulang. Jadi, misal teman-teman merasa bahwa dalam desain teman-teman, tombol seperti tombol next itu sangat sering sekali diterapkan. Maka teman-teman cukup sekali saja mendesain tombol next. Lalu kemudian teman-teman jadikan komponen, maka teman-teman bisa memanggil komponen tersebut kapan saja teman-teman membutuhkannya. Nah, jadi komponen itu juga ada master komponen yang bisa diubah secara global. Kemudian juga ada instance komponen. Jadi ketika master komponen diubah, maka instance-nya akan juga ikut berubah. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada Figma-nya. Oke. Nah, teorinya tidak banyak teman-teman, teorinya tidak banyak. Jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke Figma-nya. Mungkin sebelum kita masuk ke Figma-nya, mungkin sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke, bisa sembari menyiapkan aplikasi atau website-nya ya teman-teman, website Figma-nya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita langsung masuk ke Figma-nya. Sebentar, aku switch share screen-nya. Oke teman-teman, ini kita udah ada di Figma-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman menggunakan website harusnya sih tampilannya kurang lebih sama ya. Jadi ya pertama-tama kita harus membuat project-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat project-nya teman-teman bisa mengklik tombol create di pojok kanan atas, atau kalau di website mungkin pokoknya di situ ada tombol create, teman-teman bisa pencet aja. Kemudian pilih yang desain. Nah, ini akan secara otomatis membuat project teman-teman, dan secara ya kalau kalian buka ini bakal masih kosongan seperti ini. Oke. Nah, ini karena aku sudah membuat project, jadi kita akan ke projectku, tapi teman-teman bisa memulai dengan project kosong. Nah, jadi untuk di Figma ini, pertama kita akan mempraktekkan cara membuat wireframe low fidelity.
Jadi di sini sudah aku siapkan sebuah test wireframe. Jadi kita akan bersama-sama membuat wireframe low fidelity dengan deskripsi aplikasi dan permintaan yang sudah ditentukan. Jadi di sini ada frame 1 dan juga frame 2. Nah, aplikasinya sendiri di sini adalah aplikasi untuk play musik. Nah, aplikasi untuk play musik di sini ada 2 frame, berarti ada 2 apa ya? Kalau misalnya ada home, kemudian ada submenu, nah itu berarti 2 frame. Nah, di sini frame-nya adalah frame login page dan juga home page. Nah, kita akan membuat 2 ini, tapi diaplikasikan dalam wireframe low fidelity. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuat frame-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita diminta untuk membuat aplikasi mobile, maka kita hanya tinggal memencet di bawah. Di bawah itu ada frame, teman-teman. Ada frame, atau teman-teman bisa langsung pencet saja tombol F. Nah, di sebelah kanan akan muncul banyak pilihan frame yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari frame HP, kemudian frame tablet, desktop. Ini lengkap sekali ya, teman-teman. Nah, kita akan memakai untuk ukuran HP dengan kita akan memakai yang iPhone 13 dan 14 karena ini memang sering sekali dipakai untuk desain mobile. Oke. Setelah itu kita akan melihat permintaan dari task wireframing-nya, di mana frame 1 meminta login page, maka kita akan merename untuk nama frame-nya terlebih dahulu menjadi login page. Oh ya teman-teman, aku perlu kasih tahu juga di praktek kita untuk cara membuat wireframe ini, wireframe low fidelity, aku gak akan langsung memakai teknik auto layout dan juga komponen. Kenapa? Soalnya kalau aku langsung pakai teknik auto layout dan komponen untuk membuat wireframe low fidelity, terus kemudian teman-teman sambil mengikuti seperti ini, aku khawatirkan nanti teman-teman kesulitan mengikuti karena kita juga dibatasi waktu. Jadi ya untuk wireframe low fidelity-nya akan aku buat secara manual. Oke, di sini teman-teman sudah mempunyai frame untuk mobile dengan ukuran iPhone 13 dan 14. Nah, teman-teman bisa explore di bawah ini ada menu yang bisa teman-teman explore mulai dari membuat shape yaitu rectangle, line, row. Misalkan kita ingin membuat rectangle, itu tinggal teman-teman drag, kemudian tarik saja sesuai ukuran yang teman-teman mau. Nah, kan jadi seperti ini. Oke, kita langsung menerapkan tes wireframing-nya. Di frame 1 meminta login page dengan isi, pertama ada logo dengan placeholder gambar. Nah, karena ini login page, maka biasanya kan isinya ya text box email, text box password, tombol login, tombol sign up, kemudian ada logonya di tengah di sini biasanya. Nah, kita akan membuat logonya terlebih dahulu. Mungkin kita pakai ellipse ya, teman-teman. Ellipse. Terus kita tarik saja sesuai dengan ukuran yang kita mau. Oh ya, teman-teman, ada satu teknik yang bisa teman-teman terapkan. Semisal teman-teman tarik seperti ini, kan ukurannya tidak presisi atau mungkin kok ini lingkarannya kok pipih atau lonjong. Maka untuk membuat ukuran yang presisi yang panjang kali lebarnya sama, teman-teman bisa sembari menahan tombol shift. Nah, ini akan membuat ukuran zoom dari tarikan teman-teman terhadap suatu shape itu akan menjadi presisi. Ya, misal kita buat segini saja. Terus kemudian kita posisikan di tengah. Oke, seperti ini. Lalu karena dia meminta placeholder gambar, biasanya itu memakai simbol X, maka kita bisa membuat X-nya secara manual dengan line. Sama, kita juga sembari menekan tombol shift agar hasilnya itu miringnya sempurna. Kemudian teman-teman bisa pencet garis itu tadi. Terus jika ingin menduplikatnya teman-teman bisa pencet copy, kemudian dipaste, atau teman-teman bisa langsung saja pencet, kemudian menggunakan
pintasan keyboard, yaitu CTRL dan D, huruf D. Jadi CTRL dan huruf D ditekan secara bersamaan, itu akan secara otomatis menduplikat dan teman-teman tarik saja. Nah, gitu. Nah, ini kita sudah mempunyai 2 garis sejajar dan tujuan kita adalah membuat tombol X. Maka salah satu garisnya bisa kita rotasikan saja. Caranya adalah kalian pilih elemennya, kemudian kita pilih yang di position di menu sebelah kanan ada rotasi 90 derajat. Pilih itu, kemudian hanya tinggal kita sesuaikan ke tengah saja. Lalu kemudian kita select kedua elemen. Cara memilih kedua elemen secara bersamaan adalah teman-teman pilih satu dulu, kemudian sembari menekan tombol shift, pilih elemen kedua. Nah, kemudian karena kita tidak ingin kedua elemen ini terpisah-pisah ya, jadi kita ingin kedua elemen ini bergabung secara terus-menerus, maka kita bisa klik kanan, lalu kita pencet Group Selection. Ini fungsinya adalah menggabungkan kedua elemen ini menjadi satu elemen, menjadi satu grup. Dan kita kecilkan saja sesuai dengan lingkarannya. Oke. Lingkarannya ini juga bisa kita custom ya teman-teman. Misalnya fill-nya mau kita buat transparan, tapi dengan garis pinggir. Garis pinggirnya maka teman-teman bisa pencet yang stroke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke. Oke, untuk logo sudah selesai. Sekarang lanjut ke judul. Judul, text box, tombol login, tautan, dan tombol sign up. Nah, sepertinya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 permintaan ini harus dijadikan satu frame ya, satu kotak. Nah, di sini kita bisa memakai rectangle untuk sebagai media untuk meletakkan sisa-sisa permintaan tadi. Kita membuat rectangle. Kemudian yang pertama diminta adalah judul dengan tulisan login ke Spotify. Maka kita bisa membuat teks di atas sini, login ke Spotify. Nah, kalau teman-teman merasa ukurannya terlalu besar, ini bisa di custom. Di sebelah kanan ada tipografi, kemudian di bagian yang ada angkanya ini teman-teman bisa kecilkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal kita buat ke 16, kemudian aku ingin tulisannya di bold, maka yang tulisan regular ini di tipografi sebelah kanan bakal aku buat ke semi bold mungkin. Oke. Next, kita diminta membuat text box email dan juga text box password. Ya, seperti biasa kita manfaatkan rectangle ya, teman-teman. Kita manfaatkan rectangle. Terus warnanya kita buat warna putih agar terlihat. Karena backgroundnya kan abu-abu. Kemudian karena kita diminta membuat 2 tombol, yaitu text box email dan juga text box password, langsung aja kita duplikat ini. Kita duplikat ini dan turunkan ke bawahnya. Oke. Kemudian kita berikan tulisan text box-nya untuk email. Dan juga ini kita buat boldnya tidak terlalu tebal, kita buat light saja, kemudian ya ukurannya sudah pas, warnanya kita buat warna abu-abu ya. Oke, kemudian kita duplikat untuk yang password. Oke, untuk text box sudah jadi ya teman-teman. Text box email dan juga password sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tombol login dan juga sign up. Untuk tombol login dan juga sign up, kalau teman-teman ingin simple ya tinggal rectangle yang tadi dipakai untuk email dan password bisa teman-teman duplikat atau membuat lagi secara manual rectangle-nya. Tapi karena aku ingin ukuran tingginya sama, maka aku kopas dari yang email dan juga password. Teman-teman tinggal posisikan saja, biasanya tombol login ada di sebelah kanan, lalu sign up ada di sebelah kirinya. Maka aku buat 2 di sini. Kemudian tulisannya juga aku duplikat. Untuk login.
dan juga sign up. Oke, dan untuk tulisannya aku mau warnanya hitam pekat. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah jadi, tinggal terakhir kita diminta membuat tautan lupa password. Tinggal kita tambahkan. Lalu biasanya karena tautan itu berwarna biru, maka kita ubah saja ke warna biru. Oke, jadi seperti ini. Jika teman-teman merasa elemen teman-teman ini terlalu ke bawah, maka teman-teman bisa memblok semuanya dengan seperti ini. Lalu posisikan naik ke atas, sesuai keinginan teman-teman. Oke, maka untuk frame 1 ini sudah jadi teman-teman. Sudah menjadi, ini namanya wireframe low fidelity. Jadi memang kita fokus kepada isi dan juga struktur dan juga fungsinya. Oke. Jika teman-teman ingin melakukan preview terhadap frame yang sudah teman-teman buat, bisa pencet di kanan atas ada tulisan present. Ya, kita menunggu dan hasilnya nanti akan seperti ini kalau di dalam tampilan HP-nya. Oke, seperti itu ya. Inilah mengapa kita penting untuk memilih frame, karena kita ingin desain-desain di dalamnya nanti sesuai dengan frame yang kita pilih. Selanjutnya, kita diminta membuat satu frame lagi nih. Satu frame lagi dengan nama homepage yang memiliki isi header, kemudian ada konten utamanya, mini player, navigasi bawah. Kalau dilihat-lihat, ini ternyata sama isinya kurang lebih kayak beranda Spotify, teman-teman. Jadi ada icon profile, kemudian ada filter untuk 3 filter, yaitu semua musik dan juga podcast. Kemudian ada kartu dari lagunya, kartu musiknya, kartu albumnya, kemudian ada mini player dan juga navigasi bawah. Nah, jadi kita akan membuat frame untuk homepage tersebut. Caranya, teman-teman bisa buat frame lagi dengan ketentuan ukuran iPhone 13 atau 14 seperti tadi. Atau jika teman-teman di suatu kala memiliki keinginan membuat frame yang kurang lebih sama dengan frame yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Misal, teman-teman ingin membuat satu login page lagi. Isinya kurang lebih sama dan hanya diedit sedikit dari login page yang lama. Maka teman-teman bisa langsung saja duplikat frame-nya dengan cara memencet frame-nya di bagian tulisan ini, biasanya langsung ke select, kemudian langsung saja CTRL-D, otomatis akan menduplikat frame teman-teman. Oke. Tapi karena isinya kurang lebih ternyata berbeda, maka kita akan menggunakan frame kosongan. Oke, jadi pertama kita diminta untuk membuat bagian header, di mana di dalamnya ada icon profile dan juga filter. Nah, untuk icon profile ini sepertinya kita akan menggunakan placeholder lagi. Biasanya profile itu kan di pojok kiri atas dengan lingkaran, lalu ada gambar profilnya. Nah, karena ada gambar profilnya, maka kita menggunakan placeholder. Kita bisa mengkopas dari frame sebelumnya, teman-teman. Atau kalau teman-teman mau membuat secara manual, tidak apa-apa. Oke. Tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Misalnya segini. Mungkin agak kita turunkan ya, teman-teman, agar tidak terpotong poni dari HP-nya. Kemudian kita diminta untuk membuat filter, yaitu ada semua musik dan juga podcast. Maka aku pengen membuat filternya ini dalam bentuk rectangle, 3 rectangle seperti ini. Ini tinggal aku kopas aja, tinggal aku duplikat. Oke, jadi seperti ini.
isinya adalah teman-teman bisa sekali lagi memilih teks lalu mengisi box itu dengan teks yang teman-teman inginkan sesuai dengan permintaan ya. Misal di sini aku diminta untuk membuat tulisannya semua musik dan juga podcast. Maka di sini akan aku isi. Oke, untuk bagian header kurang lebih seperti ini ya teman-teman, sudah selesai. Tapi sebenarnya jika tidak ada permintaan khusus seperti ini untuk wireframe low fidelity, teman-teman cukup menggunakan misalnya di sini adalah filter. Kemudian disamakan di sini adalah filter. Filter. Nah, seperti ini sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagian konten utama di mana ada section rekomendasi dan juga section lainnya. Kita buat saja di sini tulisan rekomendasi. Mungkin kita perbesar. Sekitar 24. Kemudian kita bold. Oke. Dan juga ada section lainnya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Ada section rekomendasi dan juga section lainnya. Kemudian di masing-masing section ini ada kartu rekomendasi dan teks keterangan. Kartu rekomendasinya, kalau teman-teman pernah buka Spotify pasti ngerti ya seperti apa. Bentuknya seperti ini. Mungkin kita buat 2 untuk setiap section. Terus, karena kartu rekomendasi ini biasanya ada gambarnya, maka kita akan menggunakan placeholder. Tinggal kita copy saja. Terus, nah ini dia teman-teman. Kenapa kok pas aku geser tidak muncul di atasnya rectangle yang sudah aku buat? Ini karena posisi layering ya teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan posisi layer. Ini placeholderku tidak nampak karena tertumpuk oleh rectangle yang baru saja aku buat. Maka caranya adalah placeholderku harus dinaikkan ke atas. Di atas rectangle yang baru aku buat. Nah, barulah placeholderku bisa terlihat. Lalu kita copy juga satu lagi. Seperti ini. Terus ada tulisannya. Misalkan misalnya adalah keterangan. Biasanya untuk keterangan ini diisi artis musik atau ya artis musik atau lagunya biasanya. Kita taruh seperti ini. Oke. Lalu karena untuk section lainnya ini sama, maka bisa kita kopas saja. Kita langsung blok seperti ini. Kita pencet CTRL-C atau copy. Ini ada copy. Lalu kita kopas. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini sudah memenuhi untuk bagian 2 ya, konten utama. Tapi aku pengen bagian section lainnya ini itu ketika ditampilkan nanti bisa di-scroll ke kanan. Jadi misal nih, di sini ada box. Aku pengen ini ada box lagi nih di sebelah sini yang bisa nanti aku scroll. Nah, maka caranya teman-teman, kalian seret terlebih dahulu elemen teman-teman section tadi keluar. Kita akan men-settingnya di luar. Kemudian mungkin untuk scrollnya kita bakal tambahkan satu kartu lagi sehingga nanti bisa di scroll.
caranya bagaimana? Cara agar bisa di-scroll itu, teman-teman pertama-tama buatlah frame untuk ketiga elemen ini, ketiga kartu ini, beserta dengan keterangannya ya teman-teman. Kita akan buat frame yang sesuai ukurannya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman pergi ke menu sebelah kanan, lalu yang klip konten pastikan sudah tercentang teman-teman. Kalau sudah tercentang, yang bagian atas ini pindah ke prototype, lalu overflow-nya kalian ganti ke horizontal. Setelah itu, setelah kalian sudah memastikan bahwa klip kontennya sudah tercentang, kemudian prototype di bagian prototype overflow-nya sudah dipencet ke horizontal, maka kalian kecilkan frame-nya sesuai dengan ukuran HP. Atau lebih kecil juga tidak apa-apa. Kenapa kok harus diperkecil? Agar nantinya frame ini bisa di-scroll. Kemudian teman-teman tempatkan saja. Kembali ke dalam frame-nya. Hasilnya jadi seperti apa? Kita akan coba lihat. Hasilnya ini bisa di-scroll teman-teman. Seperti ini. Itu adalah salah satu teknik jika teman-teman ingin memfungsikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya seperti misalnya tadi aku ingin ini bisa di-scroll, berarti ya tinggal kita kecilkan saja frame-nya, mungkin seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, next ke permintaan selanjutnya, kita diminta untuk membuat mini player dan juga navigasi bawah. Pertama, kita akan membuat mini playernya dulu. Mini player kita akan buat dengan rectangle. Nah, biasanya di mini player di bagian sini kan ada kaset ya, kaset yang berputar. Kemudian di sampingnya ada nama lagu, judul lagu dan juga artisnya. Kemudian di sini ada tombol pause atau play. Nah, kita akan buat placeholder lingkaran lagi karena itu untuk lagunya, untuk kasetnya. Ini kita kopas saja. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pilih teks. Misal lagunya adalah Rich Brian. Aku pengen tulisan yang ini di bold. Kemudian teman-teman kalau mau membuat teks baru untuk bagian judul lagunya itu tidak apa-apa, tapi di sini aku mau jadi satu teks saja. Rich Brian, baru bawahnya adalah misalnya That Stick. Ini tidak usah kita bold, jadi kita buat regular saja. Kemudian ukurannya aku pengen lebih kecil. Nah, sudah jadi, tinggal kita sesuaikan. Dan bam, sudah jadi ya. Nah, selanjutnya kita pengen membuat tombol play atau pause. Nah, teman-teman bisa membuat play atau pause dengan bentuk shape polygon ini. Tapi, jika teman-teman pengen bentuk yang lain, itu bisa teman-teman cari melalui plugin. Mungkin minggu kemarin sudah sempat disinggung sedikit tentang plugin. Caranya adalah teman-teman pencet ke kiri atas, itu ada main menu. Yang bentuknya untuk logo Figma ini ada main menu, terus pilih yang plugin. Nah, di sini aku sudah mengimport salah satu plugin, yaitu Iconify, yang paling banyak dipakai sebenarnya. Tapi, jika teman-teman belum ada, maka coba ke Manage Plugin. Lalu coba search play misal. Coba pencet, coba search Iconify aja deh. Iconify. Iconify ini adalah library plugin yang paling sering dipakai. Nah, di sini tersedia banyak sekali elemen ya teman-teman, elemen yang bisa teman-teman pakai. Misal di sini kita ingin mencari play. Ya ini dia, kita tinggal pilih. Dan kemudian kita pencet, kita select, kemudian import as component. Otomatis akan ada di dalam layar teman-teman.
Kemudian tinggal kita sesuaikan ukurannya saja. Dan selain ini masih banyak sekali plugin-plugin yang bisa teman-teman coba dan explore sendiri. Oke, untuk permintaan ketiga sudah beres, mini player. Sekarang kita akan membuat navigasi bawah, home, cari, dan koleksi. Oke, navigasi bawah berarti kita hanya tinggal membuat rectangle. Mungkin agak besar. Kemudian sekali lagi karena kita lihat di permintaan, di sini dia meminta ada tombol home, cari, dan juga koleksi. Kalau teman lihat, ini kita bisa cari di plugin. Home kita pakai simbol rumah, cari kita pakai tombol simbol kaca pembesar, dan juga koleksi. Ya mungkin nanti kita cari bakal ada. Kita coba aja. Kita kembali ke plugin, lalu ke Iconify. Misal home. Nah, ada kan? Kita tinggal pilih aja satu. Kemudian import as component. Setelah itu kita tinggal sesuaikan saja tempatnya. Oke, selanjutnya adalah search. Search, maka kita bisa cari lagi di plugin. Nah, ada lagi. Memang plugin itu kalau kita benar memilih library-nya, maka akan sangat lengkap ya teman-teman. Dan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita hanya tinggal menyesuaikannya. Kemudian terakhir adalah collection. Nah, ini juga ada, kita tinggal pilih saja. Jadi seinstan itu ya teman-teman. Import as component. Oke, lalu kemudian aku pengen kasih teks nih, keterangan teks. Ini adalah search. Ini adalah home. Dan terakhir ada collection. Ya, ini enaknya di Figma ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sedang mengatur posisi, akan ada garis bantu yang mengkode teman-teman bahwa ini. Oke, sudah jadi untuk 2 frame yang diminta. Ini secara keseluruhan. Nah, teman-teman sudah berhasil membuat wireframe low fidelity untuk aplikasi Spotify. Jika teman-teman ingin melihat previewnya, maka teman-teman cukup memencet present seperti yang tadi. Dan ini sudah nampak ya. Oke, untuk wireframe low fidelity sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan berpindah ke auto layout dan juga komponen. Tapi mungkin sebelum pindah, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu, aku persilakan. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja untuk memperefisiensi waktu. Oke, jadi pertama kita akan belajar tentang auto layout. Auto layout merupakan fitur Figma yang memungkinkan elemen dalam frame atau kontainer tersusun secara otomatis berdasarkan arah, horizontal atau vertikal. Kemudian kita bisa mengatur padding, jarak antar elemen, dan fungsinya adalah mempermudah pengaturan tata letak agar elemen tetap rapi, fleksibel, dan responsif saat ukuran kontainer berubah. Cara membuatnya secara simpel ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah memblok elemen, kemudian klik kanan dan add auto layout. Di sini
coba kita langsung saja buat. Teman-teman bisa membuat rectangle atau frame kosongan. Rectangle aja deh. Rectangle kosongan sebagai alas teman-teman untuk mencoba ya. Mungkin seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan dan melakukan lock atau kunci. Kita melakukan lock atau kunci ini fungsinya adalah agar rectangle ini tidak berpindah-pindah atau tidak bisa diselect ketika kita melakukan edit di atasnya. Kemudian kita akan coba membuat dua elemen rectangle di dalam dengan warna misal merah. Kemudian satunya aku kopas dari yang pertama. Misal seperti ini. Cara membuat auto layout adalah kita memblok elemen yang diperlukan. Misal dua elemen ini aku blok, kemudian klik kanan, lalu add auto layout. Akan secara otomatis menjadi auto layout ya teman-teman. Sangat simple sekali, sangat mudah dilakukan. Dan dengan cara ini kalian sudah berhasil membuat auto layout. Oke. Tapi pengembangan dari auto layout itu sangat banyak sekali, fungsinya juga sangat banyak. Aku merangkum beberapa fungsi yang bisa dilakukan auto layout, di sini ada beberapa. Kita akan mulai dari yang pertama. Fungsi auto layout yang pertama adalah mengatur posisi. Jadi dengan ini kamu bisa mengatur paragraf pada elemenmu secara otomatis. Nanti bisa seperti ini teman-teman. Misal kita ingin mengatur dua elemen di tengah itu berada di top center, maka kita hanya tinggal memencet top center. Atau kita ingin berada di pojok kanan atas, maka kita hanya tinggal memencet pojok kanan atas, bawah, dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya adalah mengatur alinea secara otomatis dan rapi. Paddingnya juga bisa teman-teman atur di sini, batasannya bisa diperbesar atau diperkecil. Ini juga bisa diperbesar atau diperkecil. Oke, mungkin coba kita praktekkan ya. Caranya adalah jika teman-teman ingin mencoba fungsi ini, teman-teman buat satu rectangle besar yang di dalamnya ada dua rectangle kecil. Nah, ini kan tidak beraturan ya teman-teman, tidak beraturan. Ketika kita melakukan blocking, kemudian kita menjadikannya auto layout, dia akan secara otomatis merapikan tatanan elemen teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung saja memanfaatkan fitur-fitur dalam auto layout ini. Itu adalah contoh untuk fungsi yang pertama. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah layout direction. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa mengatur arah dari elemen secara rapi dan otomatis, entah horizontal atau vertikal. Nah, jadinya nanti akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa mengatur arah dari elemen teman-teman yang sudah disusun secara rapi tanpa harus memindahkannya satu persatu. Caranya adalah misal kita membuat satu rectangle panjang. Di dalamnya berisi beberapa rectangle. Nah, kita akan menjadikannya auto layout terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian add auto layout. Ketika sudah menjadi add auto layout, kita perlu menyeting semua gerakannya itu menjadi hue. Jadi di auto layout itu ada 3 gerakan, yaitu fix atau sifat dari lebar dan juga tingginya itu tidak bisa berubah. Kemudian ada hue, di mana hue ini akan menyesuaikan dengan isi atau kontainer. Lalu kemudian ketika ada fill, di mana fill ini sifatnya elemen akan mengisi ruang kosong. Nah, jadi kita akan menggunakan hue. Semuanya harus kita fungsikan secara hue. Nah, yang untuk di dalam ini kita buat fill. Kemudian secara umum frame auto layoutnya kita buat hue. Ini kan horizontal ya. Kita buat hue. Kemudian untuk yang vertikal juga kita buat hue.
maka teman-teman bisa langsung mengatur posisinya secara otomatis, entah itu vertikal atau horizontal. Ini bisa juga diaplikasikan di konsep desain teman-teman nantinya. Jadi ini benar-benar kalau teman-teman bisa memanfaatkan fungsinya, itu akan sangat membantu dalam mendesain UI UX. Yang ketiga adalah spacing. Nah, dengan cara ini, teman-teman bisa mengecilkan atau membesarkan tanpa khawatir rasio masing-masing elemen akan terpengaruh. Caranya adalah dengan membuat auto layout, kemudian semua setting horizontal dan vertikal, width dan height dibuat fix, namun untuk elemen yang lebih kecil dibuat fill. Nah, jadi jika teman-teman sudah membuat auto layout seperti ini, di mana elemen terdiri dari elemen luar dan juga elemen dalam seperti tadi, ini kan rectangle ya. Nah, luarnya itu harus disetting horizontal dan vertikalnya, width dan height-nya dibuat fix. Jadi ini dibuat fix, ini juga dibuat fix, ini dibuat fix, semuanya dibuat fix. Namun untuk elemen yang di dalamnya itu harus dibuat fill. Ini fill, ini fill. Maka hasilnya akan seperti apa? Ketika teman-teman mengecilkan rasio frame yang paling besar, yang di dalam akan mengikuti. Persis seperti fungsi jika kalian meminimize atau maximize aplikasi dalam desktop. Ini juga sangat berfungsi sih jika kalian ingin membuat desain UI untuk aplikasi desktop. Oke. Selanjutnya adalah advanced layout. Advanced layout, dengan cara ini kamu bisa membuat jarak yang sama antar objek. Caranya adalah dengan membuat auto layout dan mengatur gap between object dengan auto. Nah, di sini jika teman-teman membuat sebuah rectangle panjang, kemudian teman-teman ingin mengisinya dengan kotak-kotak kecil seperti ini. Dan teman-teman ingin mengisinya hanya dengan 4 kotak kecil saja, tapi jaraknya sama hingga bisa memenuhi ke ujung. Maka teman-teman cukup pencet seperti ini. Kemudian ini adalah namanya gap between object. Ini bisa teman-teman pencet ke auto. Maka secara otomatis 4 elemen di dalamnya akan menyebar dengan jarak yang sama. Kalau teman-teman perhatikan ini jaraknya sama semua. Secara detail sama semua. Dan akan terisi sampai ke padding ujung. Dan semisal paddingnya kita besarkan, maka dia akan mengecil dengan jarak yang sama pula. Itulah hebatnya auto layout. Nah, selanjutnya adalah fungsi fill. Misal teman-teman di awal punya 4 elemen seperti ini, yaitu elemen luar, kemudian elemen dalam ada 3. Misal awalnya ukurannya sama nih, 3. Tapi aku pengen elemen terakhir ini dia mengisi sampai ke ruang kosong. Sampai ke ruang kosong titik padding di ujung. Maka yang perlu dilakukan hanyalah membuat width atau lebar. Width itu kan lebar. Melebar itu kan berarti ke kanan. Nah, tinggal teman-teman setting width-nya ke fill container. Maka secara otomatis, boom, akan mengisi kontainer sampai ke ujung padding. Seperti itu. Kemudian di sini ada hue. Hue ini yang juga tadi sudah aku contohkan, bahwa sifatnya itu dia akan menyesuaikan kontainer atau menyesuaikan elemen. Hook yang disetel pada kontainer, maka kontainer akan menyesuaikan objek. Misal, kontainernya adalah ini, rectangle yang paling besar. Nah, aku pengen kontainernya ini menyesuaikan elemen yang di dalamnya. Maka ini hanya tinggal aku setting width-nya ke hue. Boom, dia akan menyesuaikan elemen di dalamnya. Seperti itu. Dan untuk fix, ini seperti biasa, fix itu sifatnya tetap. Jadi semisal kita sudah menetapkan ukurannya, maka itu tidak bisa diganggu gugat. Kecuali kita menyeretnya, tapi untuk dengan fungsi seperti padding dan lain-lain itu tidak akan mempengaruhinya. Seperti itu. Dan itu adalah untuk auto layoutnya teman-teman. Bisa teman-teman nanti praktekkan sendiri, lalu kemudian coba diaplikasikan dalam pembuatan wireframe. Dijamin itu akan sangat membantu teman-teman dalam membuat wireframe dengan sangat cepat dan efisien. Oke, selanjutnya adalah komponen. Komponen merupakan elemen desain reusable yang bisa digunakan berulang kali, seperti tombol card, input field yang bisa dibuat sebagai master dan diubah secara global.
fungsinya adalah menghemat waktu dan menjaga konsistensi desain, karena perubahan pada master komponen akan otomatis diterapkan ke semua instance-nya. Nah, cara membuat komponen kurang lebih sama seperti add auto layout tadi. Pertama, teman-teman blok elemennya, kemudian klik kanan, kemudian klik komponen. Misal, kita membuat dua elemen, kotak dan juga lingkaran. Aku ingin ini dijadikan sebuah komponen yang bisa aku gunakan berulang-ulang. Maka aku hanya tinggal memblok kedua elemen tersebut, kemudian klik kanan dan create komponen. Nah, ini akan secara otomatis muncul di bagian aset. Aset ini adalah library dari komponen-komponen yang sudah kita buat, dan ini bisa digunakan berulang-ulang. Nah, kemudian di sini ada tulisan perubahan pada master komponen akan otomatis diterapkan ke semua instance-nya. Misal, ini kan master komponennya atau komponen pendahulunya atau yang paling pertama. Ketika warna dari komponen ini keubah, maka dia akan mempengaruhi anak-anak komponennya. Jadi ketika kalian ingin melakukan perubahan massal, itu bisa dilakukan melalui komponen utamanya. Kita akan masuk ke fungsi-fungsi komponen. Dari yang pertama adalah one set komponen seperti tadi. Dengan create komponen, kamu bisa membuat set komponen yang sering dipakai dan memanggilnya saat kamu menginginkannya. Maka kamu hanya tinggal, misal seperti tadi ya, aku contohkan ulang, ingin membuat fungsi tanda orang ya, tanda orang seperti ini misal. Nah, misal aku ingin ini menjadi sebuah komponen yang bisa aku gunakan berulang-ulang, ya tinggal ku klik kanan saja, kemudian pencet create komponen. Maka ini akan muncul di library komponen teman-teman dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Dan ketika komponen master ini kuhapus, perlu diperhatikan, kalau komponen masternya dihapus, maka itu akan hilang dari library dan tidak dapat digunakan lagi. Maka yang penting adalah master komponennya. Oke, selanjutnya ada layout plus komponen. Lakukan auto layout terlebih dahulu, kemudian jadikan komponen yang bisa di-custom. Nah, ini adalah master komponen, teman-teman. Tapi, misal aku ingin menggunakan komponen yang sama, tapi aku tidak ingin tulisannya play. Misal aku ingin tulisannya pause. Nah, pause itu kan secara huruf lebih banyak dari play. Jadi harusnya panjang dari rectangle-nya ini harusnya lebih besar. Tapi karena aku sudah menyesuaikannya dengan auto layout, sudah aku kombinasikan, maka ketika aku ganti, dia akan menyesuaikan panjangnya, teman-teman. Oke, coba kita aplikasikan saja. Misal, kita membuat rectangle. Kemudian, kita ingin di dalamnya ada shape. Dan juga tulisan. Oh, tidak begini teman-teman. Kita ulang. Pertama, teman-teman buat dulu tulisannya. Kemudian misal kita ingin membuat tulisan continue. Kita buat warna hitam. Kemudian aku ingin menambahkan shape di ujungnya. Nah, ini tinggal kita blok, kemudian kita jadikan auto layout terlebih dahulu. Nah, ketika sudah jadi auto layout, maka kita akan coba membuat fill-nya terlebih dahulu. Fill-nya misalnya merah ya, sudah sama kan merah. Kemudian kita akan membuat fill dari frame auto layout-nya. Misalnya warna yang cocok dengan merah itu misalnya putih. Dan ini karena terlalu mepet, aku ingin padding-nya dibesarkan.
Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pencet di sini, teman-teman rename, maka ini bisa secara otomatis menyesuaikan tulisan teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengganti tulisannya, itu bisa saja. Misal kita tulis pause. Kemudian kita jadikan komponen, klik kanan, lalu create komponen. Lalu kita ingin ganti lagi. Ini tinggal menyesuaikan saja teman-teman. Misal ya, aku ingin mengganti, aku sudah membuat komponen, aku tinggal memanggilnya, tapi aku ingin tulisannya diganti dengan tulisan selesai. Kita tinggal aku tulis saja, dan frame-nya ini akan otomatis menyesuaikan. Seperti itu. Itu jika kalian bisa mengkombinasikan antara auto layout dan juga komponen. Kemudian selanjutnya adalah mother equal son. Ini seperti tadi ya, ada master komponen dan juga ada instance-nya. Ketika mother-nya ini kuubah warnanya, maka instance-nya atau anak-anaknya itu akan ikut berubah juga. Itu adalah sifat dari komponen. Kemudian varian. Nah, teman-teman, jika ingin membuat sebuah komponen yang bisa dipilih, misal di suatu kala aku ingin membuat komponen bertuliskan pause seperti ini, tapi aku tidak ingin warnanya hanya hitam di pilihannya. Aku ingin satu lagi, mungkin kita buat saja yang baru. Nah, ini kan warnanya putih. Kemudian kita buat sebagai komponen. Kemudian kita klik di main komponen, add varian. Yang add varian ini kita ganti warnanya selain dari putih. Nah, ketika teman-teman panggil varian itu, ketika teman-teman panggil komponen itu, kalian bisa memiliki dua opsi warna. Tinggal dipilih saja di bagian sini. Bisa warna merah atau putih. Terserah teman-teman menyetingnya seperti apa. Kemudian terakhir adalah user flow interactive component. Misal teman-teman ingin ketika aku menghover mouseku ke dalam komponen putih ini, aku ingin komponennya berubah menjadi warna merah. Maka teman-teman hanya tinggal menambahkan user flow. Nanti ini akan ada materinya sendiri di next pertemuan, di beberapa pertemuan ke depan. Caranya adalah kalian berpindah ke prototype, kemudian di sini ada tanda tambah, kalian sambungkan ke bawahnya. Lalu triggernya kalian pencet yang while hovering. Nah, sehingga jika kita praktekkan, misal ke dalam UI yang tadi sudah kita buat. Misal di file, kemudian di page 2. Kita ingin membuat komponennya itu dipanggil ke sini ya, misal. Ketika kita hover seperti ini, komponennya akan berubah menjadi merah, teman-teman. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari komponen lainnya yang bisa teman-teman terapkan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Ya, jadi untuk komponen dan auto layout, itu sudah semuanya yang bisa aku ajarkan ke kalian. Tapi sebenarnya masih ada lebih banyak lagi fitur dari komponen dan juga auto layout yang bisa teman-teman explore dan juga aplikasikan ke dalam desain wireframe kalian. Jadi PR-ku adalah setelah ini adalah kalian bisa lebih banyak mengeksplor mengenai fungsi auto layout dan juga komponen. Tutorial di YouTube juga sangat banyak dengan berbagai kreativitas-kreativitas yang tidak kalah kerennya. Kalian juga bisa mengaplikasikannya ke wireframing teman-teman. Dan aku harap kalian tidak berhenti belajar dan terus mencoba ya. Karena kunci dari bisa menguasai teknis UI UX ini adalah terus mencoba dan latihan dan explore sebenarnya. Explore dari fitur-fitur Figma ini. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya.
karena materinya sebenarnya sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah belajar pertama apa itu wireframe, kemudian apa itu auto layout, kemudian apa itu komponen, kemudian bagaimana cara membuat ketiganya, terus auto layout itu fungsinya ada apa saja, komponen itu fungsinya ada apa saja. Selain itu kita juga belajar apa itu tadi layering, terus juga bagaimana cara melihat prototipenya, itu kita sudah belajar semua. Jadi setelah ini teman-teman bisa mencoba mempelajari kembali karena nanti kan juga ada rekaman videonya. Jadi teman-teman bisa melihat video itu untuk sebagai bahan pembelajaran juga. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, aku persilahkan. Bisa raise hand atau kolom chat. Oke, sembari menunggu jika ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa sambil mengisi presensi pertemuan kali ini yang sudah aku kirim di kolom chat Meet ini. Teman-teman bisa mengisi presensinya. Oke, untuk pertanyaan dan absensi, aku tunggu sampai pukul 10.25, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa ditanyakan. Dan sembari kalian mungkin menyiapkan pertanyaan atau jika teman-teman sudah paham, bisa sambil mengisi presensi. Aku harap teman-teman bisa paham untuk materi kali ini karena teknis ke depannya, teknis dari minggu-minggu ke depannya itu juga bergantung kepada pemahaman teman-teman pada hari ini. Dikhawatirkan jika teman-teman tidak paham pada pembelajaran hari ini, ada yang gak nyambung atau gak relate dengan pembelajaran teman-teman di minggu-minggu selanjutnya, seperti itu. Bintang jare mantap kok. Ya awan itu.
Ungke, ungke, nger. Oh ya, untuk materi minggu depan nanti bukan aku yang membawakan ya teman-teman. Jadi ada satu lagi mentor kita yaitu Kak Gama. Kita akan berpindah ke mentor Kak Gama, kemudian di minggu selanjutnya lagi baru kembali dengan aku. Jadi memang itu sudah dari pembagian materi kita para mentor seperti itu. Jadi kita akan bertemu mungkin sekitar 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Aditya Rizky. Sepengalaman saya, kalau kita pakai auto layout yang terlalu dalam alias banyak nestingnya, kadang file Figma itu jadi agak berat atau nge-lag. Nah, saya penasaran gimana cara kakak nyiasatin hal itu biar layout tetap fleksibel, tapi performa filenya nggak terlalu kena dampak. Nah, ini teman-teman sebenarnya memang benar kalau auto layout teman-teman terlalu bertumpuk, terlalu banyak memakai auto layout, kemudian di auto layout lagi, itu bisa berdampak pada size dari project teman-teman. Nah, tentu saja ini sangat tidak ramah bagi user-user yang mungkin laptopnya speknya terbatas atau sebagainya. Maka cara akalinnya gimana? Ya sebenarnya kalau urusan dengan ukuran project itu memang tidak bisa seluasa itu kita atur ya, tapi ini bisa diakalin dengan bagaimana cara teman-teman menyeting auto layout itu. Mungkin auto layoutnya bisa dibuat
misal teman-teman punya auto layout 1, kemudian dicampur dengan elemen lain lagi, kemudian di auto layout lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa sekali saja membuat auto layout, tapi di dalamnya settingannya itu yang disesuaikan, di mana di dalamnya tadi itu kan ada width, height, dan itu terdiri dari masing-masing elemen. Jadi sehingga teman-teman tidak berulang-ulang membuat frame auto layout yang bisa mengakibatkan lonjakan ukuran seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu triknya bagaimana teman-teman bisa mengatasi ukuran itu. Untuk selama ini biasanya aku seperti itu dan memang berefek ya teman-teman. Jadi soalnya memang dulu itu laptopku sempat berada di laptop yang sangat terbatas speknya dan masih bisa menjalankan Figma secara maksimal. Hanya saja memang harus lebih banyak mengakalinya. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab atau jika Kak Ade masih mengalami kesulitan seperti itu, nanti mungkin bisa ditanyakan juga ke mentor-mentor lainnya yang mungkin mempunyai trik lainnya seperti itu. Oke, mungkin aku tunggu 1 menit lagi kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk materi wireframe dan komponen kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal materi sampai akhir. Oke, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk minggu depan akan dibawakan oleh Kak Gama, namun kita akan bertemu lagi sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Oke, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera teman-teman untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, ayo on cam. Ada Aditya Rizky, Deisafina, Bima, Amelia, Naftali, Kanzul, Dimas Hardianto, Agni Eski, Muhammad Mirza, Reza Mortal, Ghazali Azra, Farel Farika. Bisa on cam ya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin langsung aku mulai screenshot aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi link presensi bagi yang belum ada di kolom chat Meet ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.